Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helisa Rahmania Putri dengan NIM 1950801071111027. Di sini saya sebagai praktikan dari Praktikum Pengkajian Stok, dan di sini saya akan menjelaskan materi dari metode surplus produksi. Yang pertama itu ada metode Schaefer. Di sini tugasnya carilah nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Schaefer dan Fox. Yang kedua itu membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Di sini sudah disediakan data dari tahun 2011 hingga 2020, yang mana datanya terdapat catch, effort, juga CPUE. Di sini nilai effort kita misalkan dengan nilai X dan CPUE kita misalkan dengan nilai Y. Lalu di sini kita akan membuat data dengan cara klik data, lalu data analisis, kita pilih regression, lalu di sini kita input nilai Y-nya yaitu nilai CPUE dan nilai X-nya yaitu nilai effort. Lalu di sini kita pilih output range, yang mana kita akan menaruh datanya. Lalu kita klik OK, dan jadilah hasil seperti ini. Di sini nilai intercept-nya kita misalkan dengan nilai A, dan X variable-nya yaitu nilai B. Selain menggunakan data analisis, kita juga dapat menggunakan scatter, yaitu dengan cara klik insert, lalu kita pilih grafis scatter. Di sini nilai A-nya yaitu 1,2196 dan nilai B-nya itu min 0,0081. Di sini juga terdapat rumus dari C, yaitu A dikali F ditambah B kali F kuadrat. Yang mana di sini kita masukkan nilai A-nya 1,2119 dikali F ditambah B-nya min 0,0008 dikali F kuadrat. Di sini juga kita mencari nilai dari FMSY, yaitu dengan rumus min A dibagi 2 kali B. Dan kita dapatkan hasil 751 dikali 751,810. Di sini juga kita mencari nilai YMSY, yaitu dengan rumus min A kuadrat dibagi 4B. Dan di sini kita dapatkan hasil 458,474. Untuk memudahkan pekerjaan juga kita dapat menggunakan tabel, yang mana tabel terdiri dari FMSY, YMSY, UMSY, JTB, juga TP. Di sini FMSY-nya kita masukkan nilai dari atas ini, yaitu 751, lalu YMSY-nya nilainya 458,474, dan UMSY-nya kita dapat mencari dengan rumus FMSY dibagi YMSY, yang mana hasilnya 1,638. Di sini nilai JTB-nya kita masukkan 0,8 dikali nilai YMSY, yaitu 458,474, dan didapatkan hasil 366,779. Di sini nilai TP kita menggunakan rumus jumlah hasil tangkapan dibagi JTB, yang mana jumlah hasil tangkapan yaitu didapatkan dari rata-rata catch, yaitu yang sebesar 381,9. Lalu dibagi dengan nilai JTB, dan didapatkan hasil 104%. Yang mana kita dapat menyimpulkan dari data tabelnya ini, hasil TP 104, yang berarti masuk ke kategori overexploit, dikarenakan nilai MSY yang termasuk ke dalam range 100-150%. Keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena eksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Di sini kita akan membuat tabel hubungan antara effort juga estimation. Yang mana data effort kita dapatkan dari data di atas, dan kita mencari nilai C estimation-nya dengan rumus A dikali effort ditambah B dikali effort pangkat 2. Lalu kita dapatkan hasil seperti ini, 334,355.
Rumus tersebut berlaku hingga data terakhir. Selain dapat membuat tabel, kita juga bisa membuat grafik hubungan antara effort dan estimation dengan cara klik insert, lalu pilih scatter. Lalu kita masukkan data dari effort juga estimation. Dari data grafik di sebelah, di samping menunjukkan bahwa data analisis terhadap pemanfaatan ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPPP Tamperan Kabupaten Pacitan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 458,474 ton per tahun dengan hasil upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 758.000 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB adalah 80% dari nilai YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 366,779 ton per tahun. Dapat diambil kesimpulan juga bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan juga nilai CPUE pasti menurun. Lalu kita lanjut ke dalam metode Fox, yang mana datanya juga sudah disediakan dari tahun 2011 hingga 2020. Di sini terdapat nilai data catch effort, CPUE, juga nilai LAN. Nilai LAN di sini kita cari nilai LAN CPUE, kita cari dengan rumus sama dengan LAN dalam kurung nilai CPUE-nya. Lalu dapatkan hasil min 4,423. Rumus tersebut berlaku hingga data terakhir. Lalu sini kita membuat data analisis, yaitu dengan cara klik data, lalu data analisis, kita pilih regression, lalu kita masukkan nilai Y-nya yaitu nilai LAN CPUE, dan nilai X-nya itu kita masukkan nilai CPUE. Lalu kita klik OK, dan kita dapatkan hasil seperti ini. Di sini kita juga dapat menggunakan grafik, yaitu dengan cara klik insert, lalu kita pilih grafik scatter. Di sini sudah kita dapatkan nilai A-nya, yaitu intercept-nya. Intercept kita misalkan dengan nilai A, dan X variable itu nilai B. Yang mana nilai A-nya ini 1,597, dan nilai B-nya min 0,038. Di sini terdapat rumusnya, yaitu C sama dengan F eksponen A dikali B dikali F. Yang mana sama dengan itu F dikali eksponensial, kita masukkan nilai A-nya 1,597 ditambah nilai B min 0,003 dikali F. Di sini kita mencari nilai YMSY dengan rumus min 1 per B dikali eksponensial dikali A min 1. Yang mana kita dapatkan hasilnya 469,44. Di sini kita mencari nilai FMSY dengan rumus min 1 dikali B. Lalu kita dapatkan hasil 258,38. Untuk memudahkan pekerjaan juga, kita dapat membuat tabel yang terdiri dari FMSY, YMSY, UMSY, JTB, dan TP. Di sini nilai FMSY-nya sudah kita dapatkan 258.000 trip. Dan nilai YMSY-nya itu 469,44. Nilai UMSY-nya kita dapatkan dari nilai FMSY dibagi YMSY, yaitu didapatkan hasil 0,550. Lalu JTB-nya ini kita masukkan rumus dari 0,8 dikali nilai YMSY-nya. Lalu kita dapatkan hasil 375,558. Di sini nilai TP kita dapatkan dari jumlah hasil tangkapan dibagi JTB, yang mana jumlah hasil tangkapannya yaitu 381,957. Lalu kita bagi dengan nilai JTB-nya dan didapatkan hasil 102%,
yang mana hasil TP 102% berarti keadaan sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Di sini kita membuat tabel dari hubungan effort juga C estimation, yang mana data effort sudah kita dapatkan dari data di atas. Lalu kita mencari nilai C estimation dengan rumus effort dikali eksponensial dikali B tambah B dikali effort. Lalu kita dapatkan hasil 174,596. Rumus tersebut berlaku hingga data terakhir. Lalu selain membuat tabel, kita juga dapat membuat grafik dalam bentuk grafik, yang mana kita akan membuatnya dengan cara klik insert, lalu pilih scatter, lalu kita dapat memasukkan data dari effort juga estimation. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil grafik di samping menunjukkan bahwa analisis MSY terhadap pemanfaatan ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacare di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 469,477 ton per tahun dengan hasil upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 258 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperoleh atau JTB adalah 80% dari nilai YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 375,558 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP tahun 2011 hingga 2020 masuk ke dalam kategori overexfoliate, yaitu keadaan sumber daya ikan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.